Selamat pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kembali pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama menempatkan abu jenazah Ibu almarhumah Ibu Go Ping Ching, ditempatkan di wihara ini. Semoga nantinya setelah ditempatkan, keluarga bisa menjadikan objek abu ini sebagai bentuk penghormatan dan bentuk bakti, dengan secara berkala mengunjungi tempat ini, dan juga tempat ini dengan adanya abu almarhumah ini bisa jadikan tempat alat sarana silaturahmi antara keluarga putra putri beliau di saat cengbing maupun di saat ulang bana bisa berkumpul di sini untuk menyatakan bakti dan hormat untuk almarhumah Go Ping Ching. Apabila arwah beliau saat ini belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai, dan bahagia, semoga dengan selalu kita panjatkan doa-doa suci ini akan mampu membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk kita bawakan doa penempatan abu jenazah ini dengan penuh hikmah. Mohon semua yang hadir untuk berdiri untuk mengawali doa ini dengan memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 2 dan dilanjutkan halaman 3. Halaman 2 untuk persembahan dupa doa makna, halaman 3 untuk pujian air suci.
silakan duduk. Dibuka halaman 4, Tapecu Mantra Welas Asih, halaman 4. Namo Sepang Jeing Tasa Amitava Namo Sepang Jeing Tasa Amitava Namo Sepang Jeing Tasa Namo Bhagwan Saento Sanamo Bhagwan Saento Sanamo Bhagwan Saento Namo Namo
57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman masing-masing dibaca 3 kali. 56 Sutra Hati. Namo Parawe Sang Pamosa. Namo Parawe Sang Pamosa. Namo Parawe Sang Pamosa. Kinh san para bala meta sa cha cha bo e te ko na le te ko a sa le sa sa bo ye kom bo e sa che sa kom che sa san sinh sa ye wa ra sa le sa cho quan co sang co san co mê mô cao mô trên mô chan sa công cho mô sa san sinh sa vô yan a mê san sa ye mô sa sang mê so khoa mô yan trên ai cho vô e sa sinh mô vô mình ye vô mình sinh na cha vô la sa ye vô la sa sinh mô có chen mê ta vô ta ye vô ta ye vô sa ta cơ vô te sa ta ye vô ra vô la mê ta tu san vô ca e ku vô ya con vô lên nên ta mong san cha sa nem ban san sa so ko ye vô ra vô la mê ta tu ta na ta la sam nya sam pa ti có cha bồ ra bồ la miền ta san ta san cho sa ta miền cho sa vô san cho sa vô tan tan cho mẹ cho di se cô san sa bồ se có sa bồ ra bồ la miền ta cho ya ye se tim sin ba la se te ba la san se te ba te sa ba la nam mô a me ta ba ye ba ta te ta ye ba te ye ta a me le ta ba pi a me le ta sen ta ba pi a me le ta me cha lan tai a me le ta me cha lan tu cha mi ne cha na cha ta cha le sa bo hon nam mô a me ta ba ye ta che ta ye ta te ye ta a me le ta ba pi a me le ta sen ta ba pi a me le ta be cha lan tu a me le ta be cha lan ta cha mi ne cha na cha ta cha le sa bo nam mô a me ta ba ye ta che ta ye ta te ye ta a me le ta ba pi a me le ta sen ta bo pi a me le ta be cha lan tu a me le ta be cha lan ta cha mi ne cha na cha ta cha le sa bo nam mô sa van tan ta ye ta va la che tim om sam pa la kom
Namo Sawantantayeta Walacetim Om Sampalekam Namo Sawantantayeta Walacetim Om Sampalekam Namo Soloye Santaye Doye Kadeta Om Solo Bola Solo Sabom Namo Soloye Santaye Doye Kadeta Om Bola solo sabom Namo solo boye pantaye toye padeta Om solo bola solo sabom Om yeyengan sampawa wacelanam Om yeyengan sampawa wacelanam Om yeyengan sampawa wacelanam Dibuka halaman 55 dan 56, disambung nanti bagian akhir 61, 55, 56, 61. Mohon berdiri. Amitabha Sandeng Satu,
Bosan Namo Pancain Bosan Namo Pancain Bosan Namo Pancain Bosan Namo Pancain Bosan Namo Kinh Ta Công Nam Mô Kinh Ta Công Nam Mô Kinh Ta Silakan duduk kembali, dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca dulu Indonesianya. 62 kita baca bersama-sama Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sehingga ada kebajikan yang terkumpul dengan tulus merupakan jasanya. Semoga bersama umat saudara selalu dapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jenazah pagi malam bersemangat saat melihat dan mendengar bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, lupa, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasattva, semua bodhisattva mahasattva, maha prajna paramita. 62 Mandarinnya. Savang sang savo ameta tihing Chopeng ta vang ling Wa ta wa chong chim Wa cheng sát que y Chan ve san yo chuem Quan yo chớ vô san Chớ sinh yo về sang Yen ton nan phó rần can in xuê sở sen Lê trong xế phang trình Cơn phanh cha một chen Chen vân chớ trình trình Tơ san cha lệ quang Chen phơ ló sơn sở Rơ vơ tơ y chêm Vô bàn mãn nọt toàn Vô liang mãn mận sương Sơ yên tớ quang liền Cho yên cha Bồ Tát Sa tông vô trình Vô yên Bồ chung Sẽ yên Bồ trình Tớ yên trong sam Sa phang sang sa e te phò sa mò khổ sa mò cơ phò ra phò lơ mi. 65, 66, 67. Mohon berdiri, Sankuii. Marilah kita membimbing Ibu almarhumah Ibu Gopeng Chin untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sankuii. Namo Tassa Bhagavate
Halaman 68 kita baca Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. Marilah Bapak Ibu kita limpahkan kebajikan dari membawa doa penempatan abu ini sepenuhnya untuk melapangkan jalan almarhumah. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Gobingsing. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhumah, bebas dari penderitaan demi lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukamati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampelah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Minta menjadi senandung yang indah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Namo
kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha. Selalu tenteram dan semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau di surga. Amitabha Buddha memberkati. Tetapi batin kami selalu tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya lakukan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan membangkitkan menolong diri sendiri menyelamatkan diri sendiri dan semua ayah bunda yang terbaik di dunia. Anak yang mempunyai ayah bunda dan ayah bunda Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa penempatan abu jenazah almarhumah Go Ping Ching, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini
bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memuni lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bungalah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Keluarga besar Ibu Almarhumah Ibu Koping Chin, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kalangan umat Buddha berkaitan dengan orang meninggal itu ada dua pendapat. Yang pertama, seseorang meninggal itu langsung menempati salah satu alam kehidupan, langsung, tidak ada perhentian, tidak ada jeda, ya. Jadi langsung. Di dalam Dhammapada disebutkan tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi orang meninggal ibaratnya melakukan satu perjalanan. Kalau kita melakukan satu perjalanan, tidak ada tempat berhenti, tidak ada halte, tidak ada terminal, tidak ada warung, tidak ada restoran untuk berhenti. Langsung seketika itu. Begitu meninggalnya seseorang, seketika itu langsung diikuti kelahiran kembali, ya, di salah satu alam kehidupan. Bisa sebagai manusia lagi maupun di alam-alam yang lain, kurang lebih ada 31 alam kehidupan. Ini pendapat yang pertama dalam tradisi Theravada. Kemudian tradisi Mahayana berpendapat begitu setelah meninggal itu tidak langsung, ada waktu jeda, ada waktu peralihan. Masa peralihannya untuk tumimbal lahir kembali itu selama 49 hari. Maka di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana, selama 49 hari ini kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim jasa kebajikan sebanyak-banyaknya, ya. Ada yang setiap hari selama 49 hari. Ada yang pakai perhitungan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali selama 7 kali, ya. Nanti diakhiri dengan 49 hari itu mengirim pelimpahan jasa. Ada yang terakhir, ya, 49 hari itu masa akhir penentuan di mana akan terjadi kelahiran kembali di alam berikutnya itu. Sekalipun seseorang sudah berbuat baik setiap hari, namun di saat detik-detik kematian, itu tetap harus menjaga konsentrasinya. Jangan sampai buyar, sebab detik-detik terakhir masa sekarat itu sangat penting sekali. Diceritakan sekalipun seseorang sudah berbuat kebajikan setiap hari, namun di saat detik-detik akhirnya itu konsentrasinya buyar, dia berpikir kejahatan atau keburukan yang pernah dilakukannya itu akan menentukan kelahiran berikutnya. Sekalipun kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan bukan berarti terhapus, ya. Diceritakan, dicontohkan, ada seorang biku baru saja menerima jubah baru, ya. Belum sempat memakai dia sudah terburu meninggal, ya. Di saat detik-detik terakhir itu dia melekat dengan jubahnya itu. Dia telah di alam kemelekatan, yaitu jadi kutu, ya, tinggal di jubah yang baru tadi. Mau dipotong-potong, mau dibikin jubah, Sang Buddha melarang, nunggu nanti 7 hari. Orang tanya-tanya kenapa kok Sang Buddha melarang memotong-motong kain yang mau dibikin jubah kok selama 7 hari.
Kemudian ada yang tanya, ketahuilah di dalam jubah tadi ada kutu, ya, yang berasal dari biku yang masih melekat terhadap jubahnya. Nanti nunggu 7 hari dia akan terlahir kembali di tempat lain. Apabila motong-motongnya itu selama dalam 7 hari itu dia menderita sekali, ya, karena masih melekat dengan jubahnya. Ada cerita lagi seorang istri raja, seorang ratu, ya, sekalipun tiap hari berbuat baik, di saat sekarat itu pikirannya ke hal-hal yang buruk, langsung terlahir juga di salah satu alam neraka selama 7 hari, ya. Jadi ini pelajaran ini juga berguna bagi kita. Jangan sombong, jangan terlalu bangga dengan kebaikannya, tetap harus menjaga detik-detik di saat sekarat itu. Maka di kalangan umat Buddha, di saat mau sekarat atau masa-masa kritis, sangat cocok dibacakan parita-parita suci atau diundang para rohaniwan untuk memberi kekuatan, untuk mengingatkan agar konsentrasi pikirannya di saat detik-detik terakhir itu konsentrasi yang positif, yang baik, agar menjamin kelahiran di alam berikutnya itu langsung di alam bahagia. Apabila selama 49 hari kembali pada tradisi Mahayana, ini kurang kebajikannya, keluarga cuek, tidak peduli, tidak membantu melalui pelimpahan-pelimpahan jasa, apabila kebajikan dari yang telah meninggal itu kurang, pasti akan mendorongnya di alam yang tidak menguntungkan. Tapi apabila selama 49 hari ada kepedulian dari putra-putrinya, kerabatnya, mengirim doa, pelimpahan-pelimpahan jasa, bisa membantu alam berikutnya yang akan ditempati itu alam bahagia. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kalangan umat Buddha juga ada penanganan-penanganan akhir terhadap jenazah orang yang telah meninggal. Yang saya ketahui, ya, yang pertama ada yang dikebumikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satunya, kalau dikebumikan, keluarga bisa kumpul hari-hari tertentu di pusarannya. Ada lagi yang tidak tega, kalau dikremasi, dibakar, kasihan panas. Ya, sebetulnya kalau berbicara tentang panas, itu dikebumikan, dikubur itu jauh lebih panas. Kenapa? Karena ungkep, ya, lama sekali, kan panas, ya. Kalau dikremasi panasnya kan sekali saja, ya, itu, ya, itu. Kemudian juga, ya, ada kelemahannya kalau dikubur. Bapak Ibu kemarin di Kembang Kuning, ya, kita lihat kanan kiri itu banyak kuburan-kuburan yang tidak terawat lagi. Mungkin setelah anaknya meninggal, ya, cucunya, tititnya, ya, tidak peduli lagi, tidak ingat lagi. Akibatnya kan kasihan, kuburannya tidak terawat, ya, itu. Kemudian yang kedua, penanganan yang kedua adalah dengan dikremasi atau dibakar. Di kalangan umat Buddha mempunyai keuntungan kalau dibakar, tubuh jasmani manusia ini terdiri dari 4 unsur. Ada unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur-unsur yang lain. Dengan dibakar mempermudah proses pengembalian unsur-unsur itu ke alam semesta. Ada keyakinan di tempat lain bahwa tubuh kita itu berasal dari tanah, ya, dari abu. Dengan dibakar lebih cepat, ya, kembali ke unsur padat jadi abu. Kemudian ada unsur udara, ya, unsur air, ya, dengan dibakar langsung menguap, ya, lebih mudah mempercepat. Ada lagi satu keyakinan kalau dibakar itu biar cepat untuk bertumimbal lahir, karena tidak melekat lagi terhadap bekas jasmaninya. Oh, tubuhku sudah jadi abu, ya, itu ada keyakinan seperti itu. Kemudian penanganan yang ketiga, ini tidak lazim di Indonesia, yaitu dikasih makan burung-burung. Ya, kalau di Nepal, ya, karena di sana itu kondisinya, lingkungannya itu tanahnya padat, ya, keras, ya, tidak memungkinkan lagi untuk bikin kuburan. Jasad jasmani ini kemudian dikasih makan burung-burung, ya. Apakah tidak kasihan? Ya, tentunya
Kalau bicara kasihan, dikubur pun juga dimakan cacing-cacing, malah ngeri ya, keri ya kan gitu. Tiap hari digerogoti cacing-cacing ya itu. Dengan dikremasi Bapak Ibu ya, keluarga nantinya pun juga bisa mempunyai tempat dan sarana, mempunyai objek untuk memberikan penghormatan ya. Ada yang selama 3 tahun ya disimpan di wihara, nanti setelah 3 tahun ada yang dilarung. Setiap ada peringatan-peringatan itu nabur bunga di laut. Bisa juga disimpan terus di wihara. Dengan satu pertimbangan, kalau di wihara itu disembayangi terus ya. Apakah ada bedanya arwah yang sering disembayangi sama tidak? Ya tentunya beda. Kalau sering disembayangi tentunya seandainya itu menemui satu kesulitan-kesulitan di alam sana, di alam-alam penderitaan, dengan selalu kita bacakan doa-doa itu akan menyadarkan arwah itu untuk menyadari dan bisa menuntunnya di alam bahagia. Bahkan seseorang yang sudah terlahir di alam surga pun ya, itu juga masih perlu bimbingan dhamma. Diceritakan Sang Buddha ya, itu ditinggal kematian ibunya. Kemudian 42 tahun berikutnya Sang Buddha berkenan berkunjung di salah satu surga. Ibunya sudah terlahir di alam surga, namun masih dibimbing oleh Sang Buddha, diberi ajaran Abhidhamma untuk mencapai pembebasan. Karena di kalangan umat Buddha diyakini surga masih alam penderitaan, masih akan tumimbalai lagi. Maka diberi bimbingan dhamma yang tertinggi, Abhidhamma, biar mencapai pembebasan. Kemudian juga dengan dikremasi ada beberapa keyakinan di antara umat Buddha. Ada yang hasil atau sisa kremasi itu berupa relik-relik ya. Tidak selamanya relik itu dalam bentuk kristal, namun ada beberapa orang-orang tertentu energi-energi positif yang terserap di dalam tubuh ini bisa mengkristal, yaitu dalam bentuk relik-relik itu yang dijadikan satu pujaan bagi umat Buddha. Dan juga bagi kalangan umat Buddha, begitu kita melihat relik itu energi positif, kita pun termotivasi. Orang jahat tidak mungkin keluar, dibakar orang penjahat-penjahat tidak akan keluar relik-relik. Hanya orang-orang tertentu yang hidupnya spiritualnya tinggi yang bisa menghasilkan relik-relik ini ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ya, dengan sudah mempunyai sarana objek pemujaan ya, objek penghormatan orang tua ini, nanti akan termotivasi hidupnya untuk meneladani kehidupan beliau, untuk selalu ingat pesan-pesan moral beliau sebagai tanda bakti dan hormat kepada orang tua yang tertinggi. Semoga dengan didoakan beberapa hari ini, apa yang menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah Kuping Chin segera menikmati alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian ibu, mamah juga pernah terjadi dalam keluarga yang lain ya. Itu sudah biasa dan kodrati, semua akan mengalaminya. Semoga segera menyadari, merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama, kita berdiri untuk memberi penghormatan sambil keluarganya nanti salah satu itu mengangkat itu. Jadi kain kuningnya disiapkan dulu, itu tolong kain kuningnya dilipat dulu, ditaruh di itu untuk bantalan. Kain merahnya itu disiapkan dulu, bukunya ditaruh, tangan beranjali, kita akan nenfok ya. Lama
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian doa penempatan abu jenazah Ibu almarhumah. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah segera mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan benar-benar menjadi kenyataan. Untuk mengakhiri proses penempatan abu ini, marilah kita memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Terima kasih. Namo Amitoho.